Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cuplikan-cuplikan dari sisi kehidupan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang merupakan khalifah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sosok yang spesial ya, karena ada tiga sikap secara umum terhadap Ali bin Abi Thalib ya. Yang pertama adalah sikapnya orang-orang Syiah yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib sehingga menganggap Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan. Demikian juga anak keturunannya yang diyakini 11 orang selain Ali, yang dikatakan dengan 12 imam yang diyakini oleh orang-orang Syiah bahwasanya mereka semua adalah maksum. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib sempat muncul sebagian orang yang berlebihan kepada Ali sampai mengangkat Ali adalah Tuhan ya. Dalam riwayat dengan sanad yang hasan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu kelompok orang menganggap Ali sebagai Tuhan, maka Ali pun memanggil mereka di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya, "Man ana?" Mereka mengatakan, "Anta huwa," engkau adalah dia. Ali bertanya lagi, "Man ana?" Kata mereka, "Anta huwa," engkau adalah dia. "Man ana?" Kata mereka, "Anta rabbuna," engkau adalah Tuhan kami. Ali suruh mereka bertobat, mereka tidak mau bertobat, akhirnya mereka dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib karena dianggap telah murtad ya. Akhirnya Ali memanggil Kumbar, yaitu salah seorang mungkin panglimanya atau pegawainya untuk membakar mereka ya. Lamma ra'aitul amran munkaran ajajtu naran wa da'autu kumbara ya. Tatkala aku melihat ada kemungkaran, aku menyalakan api dan aku panggil Kumbar untuk menghukum mereka. Dan berita ini sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak setuju dengan sikap Ali yang membakar mereka, karena la yu'adzib bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali penguasa api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka dikafirkan atau murtad benar karena menganggap Ali sebagai Tuhan ya. Dan muncul orang-orang yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dari sisi yang lain seperti orang Syiah yang menganggap Ali adalah maksum dan dia adalah yang berhak memegang khalifah setelah kekhilafahan setelah Nabi Muhammad SAW, dan mereka menganggap bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman telah merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Ali dizalimi dan banyak pernyataan-pernyataan mereka. Kemudian mereka mengkafirkan para sahabat gara-gara salah satunya di antara hal tersebut, masalah kekhilafahan. Kemudian kelompok yang kedua yang muncul adalah berlawanan belakang dari yang pertama, yaitu orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka mengkafirkan Muawiyah, dan mereka mengkafirkan semua yang setuju dengan keputusan Ali dan Muawiyah melalui perwakilan mereka, yaitu Al-Hakaman, yaitu Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari ya. Oleh karenanya mereka memberontak dan mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukum bukan hukumnya Ali, bukan hukumnya Muawiyah, bukan hukumnya Amr bin As, bukan hukumnya Abu Musa al-Asy'ari. Maka mereka memberontak, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah seorang Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljim, yang nanti insya Allah akan kita sampaikan kisahnya bagaimana Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Dan kelompok yang ketiga tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang meyakini bagaimana tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib, dan dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dijamin masuk surga ya. Dan banyak keutamaan Ali bin Abi Thalib insyaallah akan kita bacakan pada malam hari ini, baik dari Sahih Al-Bukhari maupun dari Sahih Muslim. Tapi sebelum kita insyaallah bagi pengajian kita kali ini tentang bagaimana Ali sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah SAW meninggal. Setelah ini insyaallah kita lanjut dari setelah insyaallah pertemuan berikutnya
bagaimana setelah Nabi SAW meninggal dan bagaimana masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, kan terjadi kejadian-kejadian besar di zaman Ali bin Abi Thalib, di antaranya terjadi perang Jamal, sudah pernah kita sampaikan ya. Kemudian nanti terjadi perang Siffin melawan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali melawan orang-orang Khawarij ya. Sampai akhirnya terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, insyaallah pada pertemuan yang kedua. Tapi kita mengenal Ali bin Abi Thalib secara nasab dan kemudian bagaimana juga sifat fisiknya, insyaallah kita jelaskan pada kesempatan kali ini ya. Ali bin Abi Thalib ya. Ali ya radhiyallahu taala anhu, bapaknya adalah Abu Thalib. Kemudian ibunya adalah Fatimah binti Asad. Binti Asad bin Hashim. Ya. Kita tahu Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, kemudian bin Abdi Manaf ya. Abu Thalib ini adalah saudara kandung dengan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ya. Sama ya. Abdullah, kemudian anaknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib punya anak-anak yang beberapa anak-anak diantaranya Abu Thalib punya anak diantaranya adalah Thalib, kemudian ada Aqil, ada Ja'far, dan ada Ali ya. Yaitu anak-anaknya Thalib, Aqil, Ja'far, dan Ali ya. Abu Thalib ya, kita tahu ketika Nabi SAW masih kecil, Abu Thalib merawat Nabi SAW. Ketika Nabi yatim, kemudian dirawat oleh ibunya, kemudian ibunya meninggal, Rasulullah SAW dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian kakeknya meninggal, Abdul Muttalib meninggal, akhirnya dirawat oleh pamannya Abu Thalib ya. Abu Thalib sangat dekat dengan Nabi SAW karena Abu Thalib dan Abdullah saudara sekandung. Jadi bapaknya sama dan ibunya sama. Abdul Muttalib punya anak-anak yang lain, ada 10 anak laki-laki. Kalau tidak salah 6 anak perempuan. Tetapi yang lain dari ibu yang lain. Dari ibu yang lain. Yang satu bapak, satu ibu adalah Abdullah dan Abu Thalib. Dari sini kita tahu bagaimana hubungan dekat antara Abu Thalib dan Abdullah. Abu Thalib namanya Abdul Manaf, yang benar namanya Abdul Manaf. Cuma dia dikenal dengan Abu Thalib karena anak pertamanya adalah Thalib ya. Dan dia telah merawat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi SAW masih kecil. Tapi Abu Thalib adalah seorang yang miskin. Oleh karenanya disebutkan bagaimana Nabi SAW ketika kecil mengembalakan kambing, di antaranya membantu kehidupan Abu Thalib. Ketika datang musim susah, musim kesulitan ekonomi, maka itu Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Kemudian akhirnya ketika musim kesulitan ekonomi, Abu Thalib hidupnya susah, maka Rasulullah SAW dan Al-Abbas pamannya, yaitu saudaranya Abu Thalib yang namanya Al-Abbas ya, pamannya Nabi SAW ya. Abdul Muttalib punya anak juga namanya Al-Abbas ya. Ini paman Nabi SAW yang punya anak Ibnu Abbas ya. Al-Abbas bersama Nabi SAW, mereka datang ke Abu Thalib membantu kehidupan Abu Thalib ya. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, biarkanlah anak-anakmu, kami yang urus. Akhirnya kata Abu Thalib, ambillah Ja'far dan Ali. Ya. Maka Ja'far dirawat oleh Al-Abbas, Ali dirawat oleh Nabi SAW. Ketika itu Ali sekitar umurnya, ada yang mengatakan 8 tahunan atau 6 tahunan, sekitar gitu, masih kecil, ya sekitar gitu.
5 atau 6 tahun, kemudian dirawat oleh Nabi SAW, tinggal serumah dengan Nabi SAW. Jadi sejak kecil Ali bin Abi Thalib sudah dirawat oleh Nabi SAW. Ini bentuk Nabi SAW membalas kebaikan pamannya Abu Thalib. Maka dia rawat anaknya, yaitu Ali, karena Nabi dahulu pernah dirawat oleh Abu Thalib. Ali kapan lahirnya? Ya, Ali bin Abi Thalib ya, lahir yaitu 10 tahun sebelum kenabian, sebelum bi'tsah kenabian. Yaitu Nabi SAW diangkat menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Nabi diangkat menjadi seorang nabi, al-bi'tsah, ya, al-bi'tsah, ketika Rasulullah SAW umurnya 40 tahun. Kalau begitu, perbedaan antara umur Ali dengan Nabi SAW adalah 30 tahun. Jadi Ali lebih muda daripada Nabi SAW sekitar 30 tahun. Adapun kunyah, maka Ali bin Abi Thalib punya 3 kunyah, di antaranya Abul Hasan, kemudian Abu Turab, kemudian Abu Sibtain. Maksudnya Abul Hasan karena anak paling tua dari Ali bin Abi Thalib Al-Hasan. Kemudian Abu Turab karena ada kisahnya pernah saya sampaikan dalam suatu hadis. Kemudian Abu Sibtain, maksudnya Sibtain adalah kedua cucu Nabi SAW. Maka Ali bin Abi Thalib punya tiga kunyah ya. Adapun Ali bin Abi Thalib ketika lahir ya, dia diberi nama oleh ibunya Fatimah. Disebutkan Abu Thalib ketika itu tidak ada. Maka ibunya Fatimah menamakan Ali dengan nama bapaknya Fatimah, itu kakeknya Ali dari sisi ibu, Asad. Maka Nabi Ali dinamakan dengan Asad. Kemudian Abu Thalib, ketika Asad artinya singa, artinya singa. Ketika Abu Thalib datang mendapati anaknya sudah dipanggil dengan Asad, Abu Thalib tidak setuju, maka dia kasih nama anaknya dengan Ali. Ali itu artinya seorang yang memiliki ketinggian, yang memiliki derajat yang tinggi. Ali, yaitu Ali menunjukkan ulu, yaitu tinggi, ya. Tinggi. Ya. Oleh karenanya ketika Ali bertempur dalam perang Khaybar ketika melawan seorang Yahudi namanya Marhab, kalau tidak salah yang paling jago, Marhab menakut-nakuti, kata dia, siapa yang berani lawan saya? Akhirnya Ali bin Abi Thalib maju, kemudian berkata, Ana alladhi sammatni ummi Haidarah, kalaiti ghabatin karihil manzarah. Kata Ali bin Abi Thalib, akulah yang ibuku menamakan aku dengan singa. Seperti singa hutan yang menakutkan penampakannya. Jadi Ali lawan dia dan akhirnya Ali bunuh, radhiyallahu anhu, membunuh si Marhab. Tapi Ali namanya asalnya adalah Asad, kemudian diganti oleh bapaknya menjadi Ali. Adapun kunyahnya Abul Hasan karena anak tertua adalah Al-Hasan. Adapun kunyahnya kenapa disebut dengan Abu Turab, cerita yang masyhur ketika Rasulullah SAW suatu hari datang, secara singkatnya Rasulullah SAW datang di siang hari ke rumah Fatimah untuk menengok putrinya dan mantunya yang juga sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali tidak ada di rumah, padahal itu waktu tidur siang. Maka Nabi merasa ada sesuatu, maka Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, Aina ibnu ammik, di mana saudaramu? Di mana saudaramu? Nabi tidak mengatakan di mana suamimu, karena kayaknya ada masalah. Maka Nabi ingin mengingatkan kepada Fatimah bahwasanya suamimu Ali bin Abi Thalib bukan cuma punya hak sebagai suami, dan dia juga adalah kerabatmu, dia adalah sepupu bapakmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Aina ibnu ammik, di mana saudaramu atau anak pamanmu? Maka Fatimah berkata, Kana baini wa bainahu syai' faghadabani fa kharaj, ya, falam yaqil indi. Ya. Tadi ada masalah antara aku dengan Ali bin Abi Thalib, masalah rumah tangga. Kemudian kami bermarah-marahan, ya. Akhirnya dia pun keluar dan dia tidak tidur siang di tempatku. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menyuruh salah seorang yang ada di situ, idhab fabhath aina huwa, ya. Fanzur aina huwa. Lihat di mana Ali. Akhirnya Sahal bin Sa'ad mencari Ali bin Abi Thalib, ternyata lagi di masjid. Akhirnya dikatakan kepada Nabi, huwa fil masjid naim raqid. Ya Rasulullah, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid. Maka Nabi SAW pun berjalan menuju Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib lagi tidur, kemudian ridaknya, selendangnya jatuh, sementara badannya penuh dengan tanah. Maka Nabi mengusap dengan tangannya yang mulia, menghilangkan tanah dari pundak Ali. Nabi berkata, Kum ya Aba Turab,
kum ya Aba Turab, yaitu bangunlah orang yang ada tanah di badannya. Ya, Nabi SAW bercanda ya, Muhammad panggil Abu Tanah ya kan, tapi Abu Tanah maksudnya Nabi bercanda, itu Nabi mengatakan bangunlah wahai orang yang ada tanah di badannya. Kemudian Ali bangun, pulang, selesai urusan dengan Fatimah. Ternyata Ali bin Abi Thalib sangat senang kalau dipanggil dengan Abu Turab. Sangat bahagia kalau dipanggil dengan Abu Turab, karena yang kasih dia kunya Abu Turab adalah Rasulullah SAW, bapak mertuanya ya, yang sangat sayang kepada dia, yang dengan penuh tawadhu Nabi SAW justru cari dia di masjid, bukan suruh panggil Ali, bawa Ali ke sini, tidak, tapi Nabi yang datang mendatangi Ali, kemudian mengusap tanah dari tubuhnya, kemudian manggil dengan penuh kelembutan, kum ya Aba Turab, dan itulah sebab kenapa Ali dipanggil dengan kunyahnya Abu Turab. Adapun istri beliau ya, kita tahu Rasulullah SAW ya menikah dengan Khadijah ya. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Kemudian punya anak adalah Fatimah di antaranya ya. Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, dari pernikahan Ali dengan Fatimah, Ali kemudian menikah dengan Fatimah pada tahun 2 Hijriah. Ya, Ali melamar dengan penuh malu-malu, melamar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia datang kepada Nabi, tidak enak mau ngomong apa, ya, sampai Nabi mengatakan, "Ada keperluanmu?" "Ada ya Rasulullah." Dia tapi tidak boleh disebutkan. Sampai Nabi mengatakan, "Kau ingin melamar Fatimah?" Dia kata, "Iya ya." Intinya Ali menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, kemudian memiliki beberapa orang anak ya, di antaranya adalah yang pertama Al-Hasan. Kemudian kalau tidak salah lahir tahun 3 Hijriah. Kemudian Al-Husain. Selanjutnya tahun 4 Hijriah. Kemudian setelah itu ada putrinya namanya Zainab. Kemudian ada putrinya namanya Ummu Kulsum. Ummul Kulsum disebut, ada yang mengatakan ada namanya anak yang ketiga namanya Al-Muhsin. Al-Muhsin ya. Al-Hasan Al-Husain inilah yang dari mereka keturunan cucu Nabi sampai sekarang. Dari hingga sekarang ya. Hingga Imam Mahdi, hingga zaman Imam Mahdi. Adapun Ummu Kulsum menikah dengan Umar. Ummu Kulsum menikah dengan Umar, punya anak namanya Zaid bin Umar. Adapun Al-Muhsin maka ini ada diperselisihkan oleh para ulama. Ahlu sunnah berpendapat bahwasanya Al-Muhsin meninggal masih kecil. Al-Muhsin meninggal masih kecil. Adapun orang Syiah mereka buat cerita yang buruk, kata mereka Umar datang kemudian mendobrak pintu Fatimah sampai Fatimah lagi mengandung Muhsin, kemudian keguguran akhirnya sampai tulang rusuknya patah atau bagaimana. Intinya mereka menggambarkan Umar kejam masuk ke rumah kemudian menyakiti Fatimah sampai akhirnya Al-Muhsin keguguran. Itu semua adalah dusta, tidak ada riwayat yang sahih tentang hal tersebut. Buktinya Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulsum dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Setelah Fatimah meninggal dunia, Ali punya istri-istri yang lain ya. Setelah Fatimah meninggal, Ali punya istri yang lain. Kalau tidak salah, saya lihat ada sekitar 7 atau 8 istri selain Fatimah. Jadi setelah Fatimah meninggal, Ali menikah dengan beberapa wanita. Di antaranya adalah Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah yang punya anak namanya Muhammad ibn Ali. Muhammad ibn Ali, tapi orang memanggilnya Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Sebagai pembeda bahwasanya dia bukan anaknya Fatimah. Tapi dia dari istri Ali bin Abi Thalib yang lain yang bernama Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Maka Muhammad ini dinisbahkan kepada ibunya Muhammad ibn Al-Hanafiyah untuk membedakan dia daripada Hasan dan Husain. Tapi dia juga anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun sifat fisik Ali ya. Saya bacakan sifat fisik Ali bin Abi Thalib yang saya ambil dari kitab Syiar A'lam Nubala tentang
orang-orang yang pernah melihat Ali bin Abi Thalib secara fisik, kemudian mereka menceritakan fisik Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sifat fisiknya? Qala Abu Raja al-Ataridi, "Ra'aitu Aliyan syaikhan asla, katsir asy-sya'r." Aku melihat Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang sudah tua, ini tabi'in ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, seorang yang sudah tua. Asla itu botak tengah di sini ya, apa namanya, botak bagian depan, itu namanya asla ya. Ali, tapi rambutnya katsir asy-sya'r, rambutnya banyak ya, tetapi dia botak di bagian depan ya. Kemudian rab'ah, tidak terlalu tinggi, tidak pendek, sedang, tapi lebih cenderung kepada pendek. Tapi dia rab'ah. Rab'ah itu seperti Nabi SAW, rab'ah, Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ali pun demikian. Di antara sifatnya, kata Abu Raja al-Ataridi, azimul batan, perutnya Ali besar ya. Wallahu a'lam maksudnya apa, tapi disebut perutnya, makanya al-batin, perutnya besar. Azimul lihya, kemudian jenggotnya sangat lebat. Azimul lihya itu jenggotnya sangat lebat. Kemudian dikatakan juga oleh Suwadah bin Hanzalah, "Ra'aitu Aliyan asfarul lihya." Aku melihat Ali jenggotnya kuning ya. Dia memakai hinna. Wa an Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah adalah anaknya Ali tadi yang saya sebutkan, dari istri yang lain, dari istri Khawlah bintu Ja'far al-Hanafiyah. Dia punya anak namanya Muhammad bin Hanafiyah. Dia berkata, "Ikhtadhaba Aliun bil hinna marratan thumma tarakahu." Bapakku Ali dahulu menyemir janggotnya dengan hinna. Hinna itu kalau dipakai akhirnya agak kuning-kuning, kecoklat-coklatan. Biasa dipakai. Kadang-kadang wanita dipakai untuk gambar-gambar di tangan mereka, al-hinna, dan dijual banyak di kota Madinah, dijual di pinggir-pinggir jalan ya. Pakai hinna di jenggotnya sehingga terlihat kuning. Kemudian dia tidak pakai lagi. Makanya Sya'bi berkata, juga seorang tabi'in, "Ra'aitu Aliyan wa ra'su walihatu bayda, ka'annahuma qutun." Aku melihat Ali bin Abi Thalib, melihat ternyata rambutnya dan jenggotnya putih, yaitu Ali tidak pakai hinna terus. Dia pernah pakai, kemudian dia tidak pakai lagi, sehingga rambutnya putih, ya. Kemudian jenggotnya juga jenggotnya putih, ya. Wa qala Sya'bi juga berkata, "Ra'aitu Aliyan abyadul lihyah," ya, "ma ra'aitu a'dhama lihyatin minhu." Aku melihat Ali bin Abi Thalib jenggotnya putih, dan aku tidak pernah melihat orang yang jenggotnya lebih lebat daripada Ali bin Abi Thalib. Aku tidak pernah melihat orang yang jenggotnya lebih lebat daripada Ali bin Abi Thalib. Qala Abu Ishaq ya, "Ra'aituhu yakhthub." Aku melihat Ali berkhutbah, wa alaihi izar wa rida. Dia pakai sarung, dia pakai selendang, ya. Dhakhmal batan, yaitu perut beliau besar, abyadur ra'si wal lihya, dan kepala rambut beliau putih dan jenggot beliau juga putih. Adapun warna kulitnya, disebutkan Ali warna kulitnya lebih cenderung kepada gelap ya. Kana Ali Adam ya, syadidul udmah, thaqilul ainain ya, wa huwa ila al-qasr aqrab, kata Abu Ja'far al-Baqir. Ali orangnya adalah gelap kulitnya, yaitu tidak hitam tapi cenderung ke arah gelap ya. Syadidul udma, sangat gelap kulitnya, thaqilul ainain ya. Matanya berat, Allah alam apa maksudnya. Kemudian lebih cenderung ke arah pendek ya. Tapi tidak pendek, tapi cenderung ke arah pendek. Itulah sifat fisik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun keutamaan Ali bin Abi Thalib, maka sangat banyak ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib ya, sejak umur 5 tahun atau 6 tahun sudah dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, maka yang pertama beriman adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib melihat mereka berdua sedang salat ya, kemudian Ali bertanya, "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya adalah Islam. Kemudian Rasulullah menawarkan Islam kepada Ali. Kata Ali, "Saya kabarkan kepada ayahku." Tapi kata Rasulullah SAW, "Kalau kau tidak masuk Islam, tidak usah kau sampaikan kepada ayahmu Abu Talib." Dan akhirnya Ali pun masuk Islam. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya yang anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama masuk Islam secara mutlak adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Budak yang pertama kali masuk Islam dari mawali adalah Zaid bin Harithah.
Kemudian anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya beliau tidak pernah semasa kecil tidak pernah minum khamar, tidak pernah menyembah berhala. Ya kenapa? Karena Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi juga Rasulullah SAW di atas Hanafiyah, di atas milat Ibrahim. Rasulullah SAW meskipun belum jadi Nabi, Rasulullah tidak pernah minum khamar, Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala. Maka anak-anak didikannya di antaranya Ali bin Abi Thalib yang tinggal di rumahnya juga tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar. Ya. Kemudian masuk Islam juga segera sekitar umur 8 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Subhanallah, Allah berikan kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib. Bapaknya miskin, Abu Thalib miskin. Kemudian Nabi mengambilnya, merawatnya. Kemudian tinggal di rumah nubuwah. Dirawat langsung oleh manusia termulia di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dinikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, menakjubkan ya. Adapun ayahnya Ali yaitu Abu Thalib tidak masuk Islam, dia membela Rasulullah SAW dengan pembelaan mati-matian, rela mati di membela Nabi Muhammad SAW, tapi hingga wafat tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hampir dia mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan dia pernah mengakui kebenaran dakwah Nabi SAW. Dia mengatakan, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaula al-malamah wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku sudah tahu bahwasanya agama Muhammad, agama ponakanku adalah agama yang terbaik yang ada di Jazirah Arab. Dia sudah tahu ada Yahudi, ada Nasrani, ada menyembah berhala, ada Majusi. Kata dia yang paling terbaik adalah agamanya Muhammad. Tapi kenapa dia tidak masuk Islam? Walaula al-malamah, karena takut cercaan, wa hadharu masabbatin, untuk menghindari cercaan masyarakat. Karena dia akan dituduh meninggalkan agama bapaknya. Lawajadtani samhan bidzaka mubina, tentu kau akan dapati aku akan masuk Islam dan terang-terangan Islam, tapi aku takut perkataan orang-orang. Oleh karenanya ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, Rasulullah SAW datang, kemudian Rasulullah berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kata yang aku akan bela engkau di depan Allah pada hari kiamat kelak. Dia ingin ngomong, tapi ada Abu Jahal, kalau tidak salah Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, kau benci dengan agama bapakmu? Abdul Muttalib, bapakmu dulu seperti kami sama, musyrikin. Kau benci dengan agama bapakmu? Rasulullah SAW ulangi lagi. "Ya ammi qul la ilaha illallah." Napas-napas terakhir. "Kalimatan uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di akhirat kelak. Abu Thalib ulangi lagi. "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kau benci dengan agama bapakmu? Fakana akhiru ma qal aba an yaqul la ilaha illallah. Dan terakhir dia tidak ngomong la ilaha illallah dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Abu Thalib atau namanya Abdul Manaf bin Abdul Muttalib akhirnya meninggal dalam kondisi musyrik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La astaghfiranna Allah laka ma lam unha anka." Aku akan mohon ampunan bagimu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya, "Maka lin nabi wal ladzina amanu astaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabin nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi Nabi dan juga tidak pantas bagi orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun adalah orang musyrikin tersebutlah karib kerabat mereka. Setelah jelas mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Nah, Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik ya. Sampai Al-Abbas, pamannya Nabi SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa peranmu terhadap Abu Thalib, pamanmu?" Ya, saudaranya Al-Abbas. Kan saya bilang tadi, Abu Thalib dengan Abdullah bapaknya Rasulullah SAW, saudara kandung. Mereka punya saudara lain ibu, satu bapak lain ibu, yaitu dia Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masuk Islam. Tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan paman Abu Thalib? Kana yahutu, dia dulu menolong engkau, dia dulu membela engkau." Kata Rasulullah SAW, "Laula ana lakana fi darkil asfali minar." Kalau bukan karena aku, dia sudah di neraka Jahannam yang paling bawah. Huwa fi dhahdahin minan nar, dia berada di neraka yang paling atas. Yaitu cuma api neraka cuma mengenai kakinya, tidak sampai kena mata kakinya. Ya. Ahwanu ahli nar adzaban Abu Thalib wa yanta'ilu min na'lain minan nar yagli bihima dimaguhu. Kata Nabi SAW, orang yang paling ringan azabnya di neraka Jahannam adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sendal dari api, maka otaknya mendidih gara-gara sendal. Jadi api tidak membakar seluruh tubuhnya, yang membakar cuma bagian kakinya, tapi otaknya mendidih. Ini azab yang paling ringan. Karena Abu Thalib punya jasa besar terhadap Islam, tapi tidak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dia jadi orang paling mulia, mungkin lebih mulia daripada banyak sahabat. Ya. Tapi tidak masuk Islam. Adapun istrinya,
Adapun istrinya bapak ibunya Ali yaitu Fatimah bintu Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya, Fatimah bintu Asad masuk Islam. Masuk Islam kemudian berhijrah ke kota Madinah, kemudian meninggal di kota Madinah. Ibunya Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, maka Rasulullah SAW kabarkan kepada Ali, Inna abaka Abu Thalib al-Syekh Ali datang kepada Nabi SAW mengabarkan, Ya Rasulullah, Inna ammaka al-Syekh al-Dhal qad mat. Perkataan Ali agak kasar. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu, orang yang tua yang tersesat, ya, meninggal dalam kondisi musyrik. Qad mat, telah meninggal. Kata Nabi SAW, idhab fawarih, pergilah dan kuburkanlah bapakmu. Kata Ali, la uwarih, innahu mata musyrikan. Saya tidak akan menguburkan bapakku. Dia meninggal dalam kondisi musyrik. Kata Nabi, idhab fawarih, pergilah dan kuburkan. Maka akhirnya Ali menguburkan bapaknya. Ya, karena tidak ada yang menguburkan, Ali menguburkan bapaknya. Ya, suatu hal yang sangat menyedihkan. Ya. Ujian bagi Nabi, ujian bagi Ali. Pamannya Nabi Abu Thalib dan bapaknya Ali Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya Rasulullah SAW sedih ketika Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik. Sampai Allah turunkan ayat khusus, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Qasas, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, itu Abu Thalib. Ya. Nabi cinta sama Abu Thalib seperti bapaknya sendiri. Bagaimana tidak dia dirawat sejak kecil oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib sayang kepada Rasulullah seperti anaknya sendiri. Luar biasa, karena ini anak-anak dari saudara kandungnya, Abdullah. Ya. Tetapi qadarullah, Allah punya hikmah. Walillahil hikmatun balighah, Allah punya hikmah yang tinggi ketika mentakdirkan Abu Thalib meninggal dalam kondisi musyrik. Dan Allah mengatakan kepada Nabi, Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang engkau cintai, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, adapun Ali bin Abi Thalib, kita cerita singkat saja tentang bagaimana sejarah beliau ketika Rasulullah SAW masih hidup, yaitu Ali bin Abi Thalib tentunya tumbuh berkembang di rumah Nabi SAW, mendapatkan ajaran-ajaran langsung, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW, ya, sehingga tentu memiliki ilmu yang matang, ya, mengetahui bagaimana sulitnya dakwah Rasulullah SAW. Ya, Ali tahu semua akan hal tersebut karena dia tinggal bersama Nabi SAW. Dia tahu apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi sejak kecil beliau sudah Islam, umur 8 tahun sudah Islam, dan sudah kuat iman beliau radhiyallahu taala anhu. Sampai ketika akhirnya Rasulullah SAW akan berhijrah. Itu setelah Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah berarti umur Ali sekitar 23 tahun. Sekitar 23 tahun. Maka orang-orang musyrikin mengadakan rapat di Darun Nadwah. Itu rapat yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena mereka merencanakan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka punya ide-ide bagaimana menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "Idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkurullahu wallahu khairul makirin." Tatkala mereka berkumpul, ya, orang-orang musyrikin, mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan kepada Muhammad. Mereka punya ide terkumpul terfokus pada 3 ide. Apakah harus membelenggumu, mempenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu, ya, atau mengusirmu. Akhirnya mereka pilih untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lemah, ketika itu Iblis datang. Iblis datang dalam bentuk seorang kakek yang sudah tua dari Najd, kemudian datang ikut rapat. Ini rapat paling penting. Kalau Muhammad tewas, selesai tugas Iblis. Maka Iblis ikut hadir dalam rapat tersebut. Tapi riwayat datang tentang Iblis ikut hadir dalam rapat tersebut, riwayatnya dhaif. Tapi datang riwayat tersebut. Yang benar riwayatnya dhaif, kata sebagian ulama, Iblis tidak perlu hadir, sudah ada Abu Jahal, lebih hebat daripada Iblis, atau temannya lah, seperguruan. Intinya Abu Jahal, kemudian mereka rapat dan mereka punya ide, Abu Jahal setuju dengan ide yang terbaik, yaitu Abu Jahal mengatakan, kumpul masing-masing orang mengutus salah satu anak muda, mewakili masing-masing suku. Suku ini, kabilah ini ngirim anak mudanya, suku ini kirim anak mudanya. Ada mungkin 10 atau 20 atau berapa orang, anak muda semua kumpul, kemudian tikam Muhammad rame-rame. Kalau Muhammad ditikam rame-rame, maka darahnya akan tersebar ke seluruh kabilah, sehingga Bani Hashim, yaitu kabilahnya Rasulullah SAW, sulit untuk menuntut balas. Tidak mungkin dia melawan seluruh kabilah.
Tapi kalau yang bunuh misalnya Banu Makhzum saja, kabilahnya Abu Jahal, maka akan terjadi perang saudara setelah itu. Pasti Bani Hashim pasti membela, tidak rela anak mereka dibunuh, yaitu Muhammad SAW. Meskipun Bani Hashim mereka musyrik, mereka tetap punya fanatik kesukuan. Dan ini sudah dipertimbangkan oleh Abu Jahal. Makanya tidak boleh satu membunuh, harus rame-rame. Satu kali ketika rame-rame, maka dikumpulkan anak muda dari berbagai macam kabilah. Kemudian suruh datang, mereka datang ke rumah Nabi SAW untuk masuk rumah Nabi, menikam Rasulullah SAW, atau ketika Nabi keluar dari rumahnya, mereka tikam rame-rame. Saat itu Nabi harus berhijrah, dan harus ada yang menyamar sebagai Nabi SAW untuk tidur di tempat tidur Nabi dengan berselimutkan dengan selimut Nabi. Siapakah yang menjadi korban atau yang rela berkorban untuk menyamar menjadi Nabi, padahal Nabi mau dibunuh? Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda yang sangat berani, rela berkorban, dan kemungkinan sangat berbahaya. Sekarang dia tidur di tempat tidur Nabi SAW. Bisa saja sewaktu-waktu pemuda-pemuda Quraisy tersebut mendobrak pintu kemudian menikam Ali bin Abi Thalib. Maka dia memposisikan dirinya sebagai Nabi SAW tidur di situ. Kemudian Rasulullah SAW malam-malam keluar. Rasulullah SAW, Allah menutup pandangan mereka. Wa ja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akshaynahum. Maka kami jadikan mereka tidak melihat. Rasulullah SAW keluar, pergi ke rumah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi berjalan hijrah. Akhirnya mereka nunggu, mereka intip, mereka sangka masih ada Nabi. Mereka intip, mereka sangka masih ada Nabi. Ternyata mereka masuk, ternyata ada Ali bin Abi Thalib. Ditanya, Muhammad di mana? Tidak tahu. Ya Allah, mungkin Ali dipukul, mungkin diapain, Allah alam bisa. Tapi ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Ini awal pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib, menunjukkan keberanian yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi mewasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah SAW meskipun dituduh sebagai dukun, sebagai orang gila, sebagai penyihir, tapi orang-orang musyrikin Arab, mereka kalau punya barang-barang mewah, mereka nitip kepada Rasulullah SAW. Mereka nitip kepada Rasulullah SAW. Dan titipan itu banyak, sehingga Nabi wasiatkan kepada Ali, kau harus sebelum kau berhijrah, hendaknya kau bagi-bagi ini, kembalikan titipan-titipan orang musyrikin, kembalikan kepada mereka. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, Ali nyusul. Ali 3 hari, tugasnya mengembalikan itu titipan-titipan orang-orang Quraisy. Dikembalikan. Dan ini amanah ya. Rasulullah SAW amanah, Ali pun amanah. Ali tidak ada satupun emas yang dia bawa pergi. Dia kembalikan semua. Sampai 3 hari cari, kembalikan. Cari, kembalikan. Cari, kembalikan. Setelah 3 hari dia kembalikan semua wada'i, amanah-amanah yang dititipkan kepada Nabi SAW. Maka dia pun berangkat berhijrah. Dalam riwayat berhijrah dengan beberapa orang wanita, rombongan wanita berhijrah. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib hijrah sendirian. Dari Madinah menuju Mekah jalan kaki. Tidak naik kendaraan. Kalau tiba siang hari dia sembunyi. Karena kalau ketahuan mungkin ditangkap juga ya. Mereka tidak duga ternyata Ali juga hijrah. Kalau malam baru beliau berjalan. Nanti kalau siang beliau sembunyi lagi. Ya. Kalau malam beliau berjalan lagi. Sampai ke Madinah dalam kondisi kaki beliau bengkak. Mengeluarkan darah karena perjalanan yang begitu jauh. Bayangkan melewati 450 kilo tanpa menggunakan kendaraan dan akhirnya sampai ke kota Madinah. Itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, kemudian terjadi perang Badar. Setelah perang Badar, kemudian pada tahun kedua Hijriah, setelah perang Uhud, sebelum perang Uhud, akhirnya Nabi SAW menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Ali menghadap Nabi SAW dengan penuh rasa malu, saya punya keperluan apa? Ali nggak bisa ngomong. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kau ingin mengkhidbah putriku Fatimah? Kata Ali, iya ya. Kemudian kau punya apa mengkhidbah putriku? Kata Ali, tidak punya apa-apa. Kata Ali, saya tidak punya modal ya. Kata Rasulullah SAW, aina dir'uka al-hatamiyah? Mana baju perangmu dari yang terbuat oleh al-hatamiyah, itu seorang yang pakar buat baju. Kata Ali, ada ya. Kata Rasulullah SAW, berikan kepada Fatimah. Akhirnya Ali pun menjual, kalau tidak salah bernilai 4 dirham sebagai mahar kepada Fatimah. Dalam riwayat juga disebutkan Ali punya onta, kemudian dia jual ontanya, kemudian dia jadikan mahar kepada buat Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi intinya Ali bin Abi Thalib seorang yang miskin, enggak punya apa-apa ya. Kemudian melamar putri Nabi SAW, tapi Nabi SAW menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, dan itu adalah karunia yang sangat besar. Bagaimana tidak, Ali menikah dengan Sayyidatun Nisa'il Alamin, yaitu wanita termulia
Fatimah radhiyallahu taala anha ya. Baru kemudian akhirnya lahirlah anak-anak mereka yang seperti Hasan, kemudian Husain tadi disebutkan, kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Al-Muhsin. Wallahu alam bisawab. Taib, kemudian Ali radhiyallahu anhu ya, selama kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib mengikuti seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Fathu Makkah, perang Hunain, perang Taif, semua perang Ali ikut. Dan kita tahu bagaimana beraninya Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana pernah kita kisahkan dalam perang Khandaq. Ketika ada musuh Amr bin Wud, kemudian loncat dengan kudanya, akhirnya menembus Khandaq yang dipasang oleh kaum muslimin, akhirnya masuk ke areal kaum muslimin. Akhirnya dia mengatakan, Manil Mubaris, siapa yang melawan saya? Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya Rasulullah SAW. Jangan Ali. Innahu Amr bin Wud. Dia seorang yang jagoan. Intinya begitu. Kata Ali, saya Rasulullah. Sampai 3 kali akhirnya Rasulullah SAW izinkan, Rasulullah SAW pakaikan dia sorban. Kemudian Ali maju menuju melawan Amr bin Wud. Ya. Kemudian sebagaimana sudah pernah kita kisahkan, akhirnya Ali membunuh jagoan hebat dari Quraisy yaitu Amr bin Wud, ditewaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga ketika perang Khaybar tadi, yang Ali melawan Marhab. Marhab juga jagoan, orang jagoannya Yahudi. Keluar kemudian tantang, siapa yang bisa lawan saya? Mana ya? Saya ini jagoan perang intinya ya. Batalul mujarrabu, kata dia, saya ini jagoan yang teruji, jagoan teruji. Dia mengatakan demikian. Dia sombongkan dirinya, saya jagoan teruji, siapa yang mau lawan saya? Maka datanglah Ali bin Abi Thalib kemudian menyampaikan syair yang tadi saya sebutkan, Ana alladzi sammatni ummi Haidar. Aku adalah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Kalaithil ghabati karihil manzara. Aku ini ibarat singa yang sangar wajahnya di hutan ya, melawan saya. Akhirnya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang kecuali semua Ali bin Abi Thalib ikut kecuali perang Tabuk. Kenapa perang Tabuk Ali bin Abi Thalib tidak ikut? Apakah dia punya uzur? Tidak, karena Rasulullah SAW suruh dia menggantikan Nabi. Jadi Rasulullah kan kalau pergi ada yang menggantikan posisinya di kota Madinah. Ya, ada yang menggantikan posisinya di kota Madinah. Maka Ali bin Abi Thalib tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk ikut perang Tabuk karena Ali harus bertugas menjaga kota Madinah. Ketika itu Ali pun sedih, ya. Kemudian Ali bertanya, Rasulullah, kenapa aku tidak ikut? Ingin perang bersama Nabi SAW. Ya, ingin perang. Ya, para sahabat demikian dahulu, mereka ingin mati syahid, ingin menemani Nabi SAW dalam peperangan. Kalau perang luput mereka sedih sekali, ya. Mereka sedih sekali. Ingat ketika sebagian sahabat tidak sempat ikut perang Badar, maka mereka ingin sekali perang Uhud. Kemudian mereka ada yang berdoa kepada Allah, kalau aku ketemu perang lagi, Allah akan lihat apa yang aku lakukan insyaallah taala. Ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah, perang besok mudahkan saya bertemu dengan musuhmu yang paling jago ya Allah, biar dia robek perutku. Ketika nanti saya ketemu dengan engkau bertanya, kenapa kau seperti ini? Aku akan menjawab, karena engkau ya Allah. Dan kemudian benar, yaitu di antaranya Abdullah bin Jahshin, ya, yang akhirnya berdoa dengan demikian, akhirnya meninggal. Artinya mereka ingin meninggal dalam kondisi mati syahid. Yang ternyata Ali bin Abi Thalib ketika dilarang untuk ikut perang Tabuk, maka dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku dilarang? Akhirnya Rasulullah SAW berkata dengan suatu perkataan diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Amma tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Ya, illa la nabiyya ba'di. Kata Nabi SAW, apakah kau ridha, tidakkah kau ridha wahai Ali, ya, engkau dibandingkan aku seperti kedudukan Harun dibandingkan Musa. Yaitu kau tinggal, aku tugaskan kau ini mulia, ya. Engkau dibandingkan aku seperti Harun dibandingkan Musa. Maksudnya apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tursina, ya. Nabi Musa berkata kepada Harun, "Ukhluf li fi qaumi," ya. Jangan gantikan posisiku di kaumku, ya. Gantikan posisiku untuk menjaga kaumku. Kemudian Nabi Musa pergi. Jadi seperti Ali, Rasulullah SAW pergi perang, maka yang menggantikan posisi Nabi di Madinah adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali mengatakan, "Raditu ya Rasulullah, aku ridha ya Rasulullah." Akhirnya Ali tidak ikut perang Tabuk. Itulah salah satunya perang yang tidak diikuti Ali bin Abi Thalib, itu pun karena suatu kemuliaan yang Rasulullah SAW berikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi di penghujung pengajian kita saya akan menyampaikan beberapa hadis-hadis secara singkat tentunya dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Di antaranya
Imam Bukhari membuat suatu bab manaqib Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi Al-Hashimi Abil Hasan. Bab tentang kemuliaan, keutamaan Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi Al-Hashimi Abul Hasan ya. Di antaranya Rasulullah SAW berkata, "Anta minni wa ana minka." Ya, engkau dariku dan aku darimu. Ini adalah tazkiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kisah yang ma'ruf dalam perang Khaybar, ketika Rasulullah SAW masuk dalam perang Khaybar, itu perang yang sulit. Yang disebutkan nanti kalau kita bicara tentang perang Khaybar insyaallah tidak lama lagi, karena kita sudah masuk perang Khandaq, kemudian sudah masuk perjanjian Hudaybiyah dalam pelajaran sirah Nabi. Nanti pada tahun ke-7 ada perang namanya perang Khaybar. Di situ banyak benteng-benteng Yahudi, kalau tidak salah 9 benteng, sehingga mereka punya benteng berikutnya dan sulit untuk melawan mereka. Sulit melawan orang Yahudi karena mereka berlindung di balik benteng-benteng yang kokoh. Akhirnya Rasulullah SAW berkata suatu hari, "La utiyanna rayata godan rajulan yaftahullahu ala yadayhi." Besok aku akan kasih bendera peperangan kepada seseorang yang Allah akan menangkan dengan sebab orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, la utiyanna rayata rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera peperangan kepada seorang lelaki besok yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta sama dia. Allah dan Rasulnya cinta sama dia. Ini lelaki ini spesial. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Pagi-pagi semua sahabat ingin, kullum yarju an yu'ta, semua ingin dapat bendera tersebut. Bukan mereka yang dipimpinan, tapi karena ada status yang mulia, yaitu orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan kemenangan akan melalui tangan orang tersebut. Sampai orang yang tidak pernah, Umar pun ingin, para sahabat ingin mendapatkan bendera tersebut. Mereka datang pagi-pagi, kulluhum yarju an yu'taha, semua berharap untuk dikasih bendera tersebut karena ini adalah kemuliaan. Tahu-tahu Ali bin Abi Thalib tidak datang. Rasulullah bertanya, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Dikatakan huwa yashtaki ainaihi, ya Rasulullah, matanya enggak bisa lihat, sakit mata. Karena Rasulullah SAW datangkan dia. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dipopoh karena matanya tertutup mungkin dengan banyak kotoran mata. Maka Rasulullah SAW pun fabasaqa fi ainaihi fabari'a ka'allam yakun bihi waj'un. Maka Rasulullah SAW meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib, kemudian sembuh. Mukjizat Nabi seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Kalau kita mungkin sembuh merah-merah masih ada, hilang tiba-tiba penyakit hilang semuanya, kotoran hilang dari matanya karena ludah Nabi SAW yang didoakan oleh Nabi SAW, keberkahan ludah Rasulullah SAW. Maka fabari'a, sembuh, ka'allam yakum bihi waj'un, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Maka Ali bin Abi Thalib pun maju, kemudian akhirnya menang. Dan itulah di antara kemuliaan Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar ya, ketika perang Khaybar ya. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Bukhari membawakan satu hadis ya. Membawakan satu hadis tadi, di antaranya hadis tentang hadis Abu Turab, sudah kita jelaskan. Rasulullah SAW datang kepada Ali lagi tidur di masjid. Rasulullah SAW dengan tawadhu, bukan bilang, panggil Ali ke sini, enggak, tapi Rabi yang datang menuju Ali. Kemudian Nabi membersihkan kotoran di badannya. Rasulullah mengatakan, kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Ya, Rasulullah memberi kunyah kepada dia, Abu Turab, kunyah yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antaranya, Imam Bukhari membawakan satu hadis tentang kisah Fatimah, ya, ketika dia bekerja di rumah. Fatimah sama Ali hidup miskin, bukan orang kaya. Bukan orang kaya, ya. Kemudian Fatimah mengerjakan roha, yaitu roha itu alat penggiling gandum ya untuk jadi tepung, dan capek ya Fatimah kerja keras di rumah ya, ibu rumah tangga, sampai akhirnya fu'utiya Nabi SAW bisa bin. Kemudian ada tawanan-tawanan budak-budak wanita didatangkan kepada Nabi SAW, mungkin perang atau apa hasil ghanimah. Maka Fatimah ingin diberikan pembantu, seorang budak yang bantu dia di rumah. Dia dengar bapaknya punya budak-budak datang dari peperangan, maka dia datang ke menemu Nabi SAW. Ternyata dia pergi ke rumah Aisyah, cari Nabi, cari bapaknya, ternyata Nabi tidak ada. Ya, maka fawajat Aisyah, fa akhbaratha, maka dia kabarkan kepada Aisyah, saya datang sini minta pembantu, kalau ada budak yang bisa bantu saya di rumah. Nabi tidak ada. Ketika Nabi datang, maka Aisyah mengabarkan Fatimah datang, ya. Kemudian punya keperluan ini dan itu. Akhirnya Rasulullah SAW pun mendengar putrinya datang, maka Rasulullah SAW segera menuju ke rumah Fatimah. Faja'a Nabi SAW ilaina. Kata Ali bin Abi Thalib, maka Nabi pun datang kepada kami. Waqad akhadna madaji'ana, dan kami sudah tidur, yaitu kami sudah berselimut, saya dan Fatimah.
Fadhahabtu li'akum, kata Ali, aku ingin bangun dari tempat tidur, ingin menyambut Nabi SAW. Kata Nabi, ala makanikuma, tetap aja di rumah, di tempat saja, tetap aja tempat kalian, jangan bergerak. Faqa'ada bainana, maka Nabi masuk di antara keduanya. Nabi duduk di antara mantunya Ali dan di antara putrinya Fatimah. Ini di antara kemuliaan Ali bin Abi Thalib, ya. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri, sampai aku merasakan dingin kaki Nabi di dadaku. Ya, Rasulullah SAW dekat dengan mereka sampai kaki Nabi dekat dengan dada Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi tidak berdiri, Nabi masuk di tempat tidur, Nabi duduk di antara mereka berdua. Nabi berkata, ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani? Maukah aku ajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada apa yang kalian minta dariku? Yaitu kalian minta pembantu, minta budak, aku ajarkan kepada kalian lebih baik daripada budak, daripada pembantu. Rasulullah mengatakan, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbirani arba'an wa thalathin." Kalau kalian berdua mau tidur, maka bertakbirlah 34 kali. Wa tusabbihani thalathan wa thalathin, dan kalian berdua bertasbih 33 kali. Ini suami istri berarti. Bukan istrinya doang, suami istri, ya. Sehingga nanti kuat bekerja di pagi hari, di siang hari. Wa tahmadani thalathan wa thalathin, dan kalian berdua mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Jadi takbir 34 kali, jadi genap 100, takbir 34 kali, tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali. Fa huwa khairun lakuma min khadim, dan itu lebih baik bagi kalian berdua daripada khadim. Ya. Taib. Pertanyaan, kenapa Nabi tidak kasih pembantu kepada putrinya? Bukankah Rasulullah berhak? Berhak. Rasulullah kasih budak 2 sama putrinya bisa. Ini pembantu di rumah putriku. Tapi kenapa Nabi tidak kasih pembantu kepada Ali dan Fatimah? Lihat perkataan Ibn Hajar rahimahullah. Dalam Fathul Bari beliau berkata, bayanu sabab fi dzalik, ya, kenapa Nabi tidak memberikan pembantu kepada mereka berdua? Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtara an yuwassi'a ala fuqara'i suffah bima qadima alaihi. Rasulullah SAW mengutamakan orang-orang fuqara suffah. Jadi semua, kan banyak fakir miskin yang tinggal di suffah. Suffah itu mulhaq, itu bagian belakang Masjid Nabawi. Orang-orang yang berhijrah yang tidak punya rumah, mereka semua tinggal di belakang masjid. Sehingga Nabi berikan mereka, kalau ada rezeki Nabi kasih mereka, ada rezeki Nabi kasih mereka. Ternyata ketika datang rezeki kepada Nabi, maka Rasulullah SAW kasih kepada orang-orang fuqara di suffah. Sampai anaknya tidak dia kasih. Anaknya dia kasih. Wara'a li ahlihi as-sabr. Kata Ibn Hajar, Rasulullah SAW lebih utama memberikan kepada fuqara orang suffah. Bukan karena Rasulullah SAW tidak perhatian sama anaknya, tapi Rasulullah SAW memilihkan untuk keluarganya, itu kepada putrinya dan menantunya agar mereka bersabar. Bima lahum fi dzalika min mazidi thawab. Karena dengan bersabar pahala lebih banyak. Pahala lebih banyak. Rasulullah SAW segala lebih baik anak-anakku bersabar. Ini semua saya kasih sama orang lain. Ini di antara hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya tadi yang saya sebutkan, amma tardu an takuna minni bimanzilati Harun bin Musa, sudah kita jelaskan dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Demikian dalam hadis man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Ini hadis bukan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihan hadis ini, ya, tetapi dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, karena Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya jalan-jalannya banyak, ya, dan sanad-sanadnya ada yang sahih dan ada yang hasan. Intinya man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Siapa yang aku adalah walinya, kata Nabi, siapa yang aku adalah walinya, maka Ali adalah walinya. Ali adalah walinya. Ya. Nanti kita akan bahas di sini karena orang Syiah berdalil hadis ini tentang Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah. Kemudian juga dalam satu hadis kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, intinya makna hadis, ya, makna hadis yaitu Nabi SAW mengatakan, la yuhibbuka illa mu'min. Wahai Ali, tidak ada yang mencintaimu kecuali orang mukmin. Wala yubghidhuka illa munafik, dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik, ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan beberapa keutamaan Ali bin Abi Thalib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian wallahu taala bisawab, ya. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Baiklah, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa pertanyaan yang akan dibacakan adalah pertanyaan yang sesuai dengan tema dan dari peserta yang mencantumkan asalnya.
yang akan kami bacakan. Yang pertama dari Ustaz Tama di Majene. Ustaz, saya mau bertanya, apakah kita wajib atau dianjurkan memiliki kunyah? Tidak ya, tidak wajib memiliki kunyah. Adapun apakah sunnah? Ya kalau di orang-orang Arab ini adalah suatu yang adat istiadat mereka. Ya, sebelum datang Islam mereka sudah menggunakan kunyah. Seperti Abu Jahal ya. Dia diberi kunyah oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu seorang yang bijak yang kalau ada orang masalah datang kepada dia, keputusannya didengar, perkataannya didengar ya. Dan namanya Amr bin Hisham. Tapi setelah datang Nabi gelar dia dengan Abu Jahal, si goblok ya. Si goblok ya karena dia memang bahlul ya, goblok. Kemudian ya setelah datang Islam, kunyah tersebut dilanjutkan sehingga orang-orang suka dengan kunyah ya. Apakah kita boleh berkunyah? Boleh ya. Boleh berkunyah, boleh-boleh saja dan sekarang sudah hal yang biasa ya. Seorang berkunyah tetapi hukumnya tidak wajib. Seandainya seorang tidak berkunyah, tidak apa-apa ya. Tidak berkunyah tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya dari Abu Ummu Hilal di Takengon, Aceh. Semoga Allah menjaga Ustaz dalam keberkahan dan kebaikan dan membalas kebaikan Ustaz. Ustaz, karena ingin sekali bertanya, ada artikel dari Sayyid Bakir Haidar yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada Umar radhiyallahu anhu karena Ali tidak pernah menyembah berhala dan minum khamar, sedangkan Umar pernah menyembah berhala dan minum khamar sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Apa pandangan Ustaz dalam pandangan tersebut? Jazakumullahu khairan. Tentu itu benar, dari sisi itu benar, ya, dari sisi bahwasanya Ali tidak pernah minum khamar, tidak pernah sujud kepada berhala. Itu benar ya, kita tidak mungkin itu benar ya. Ali diberi kemuliaan oleh Allah dengan tinggal bersama Nabi, sejak kecil dirawat oleh Nabi sehingga dia tidak minum khamar, tidak menyembah berhala. Tapi kalau itu dijadikan untuk mengatakan Ali lebih mutlak, lebih baik daripada Umar, tentu tidak. Tentu tidak ya. Kemuliaan Umar banyak, kita sudah jelaskan terlalu banyak keistimewaan Umar bin Khattab dan Ali pun mengakui dalam Sahih Bukhari dia mengatakan tidak ada orang mulia seperti engkau ya, banyaklah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan ini diakui oleh dalam Sahih Bukhari sudah kita sampaikan ya. Ketika Muhammad bin Hafiyah bertanya, ya abati wahai ayahanda, siapa orang yang paling terbaik? Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Ali yang ngomong dalam Sahih Bukhari. Kemudian siapa? Umar. Ya. Kemudian siapa? Engkau. Kemudian engkau wahai ayahanda. Kemudian kata Ali, tidaklah bapakmu kecuali hanya seorang dari kaum muslimin. Ini perkataan langsung dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Coba saya carikan lagi sebentar ya. Jadi Ali sendiri yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar lebih afdal daripada dia ya. Sebentar. Dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, saya lupa Sahih Muslim dalam Sahih Bukhari. Tapi ini sudah pernah kita sampaikan ya hadis ini bahwasanya bagaimana pengakuan Ali bin Abi Thalib terhadap Abu Bakar dan terhadap Umar ya, terhadap Abu Bakar dan terhadap Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi tapi kalau dari sisi satu sisi, maka benar bahwasanya memang dari sisi itu Ali lebih baik daripada Umar. Tapi kalau dijadikan dalil untuk mengutamakan Ali secara mutlak, maka ini adalah tentu tidak benar karena Umar lebih mulia daripada Ali dalam banyak sisi. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya, ada pertanyaan selanjutnya dari Mufti di Simpang. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaannya, mengapa bukan anak dari Nabi seperti Fatimah yang digolongkan sebagai anak yang pertama masuk Islam? Apakah Fatimah adalah anak perempuan pertama yang masuk Islam, Ustaz? Fatimah lahir belakangan ya. Fatimah lahir radhiyallahu taala anha belakangan. Saya lupa kapan dia lahir tapi dia belakangan ya. Dia belakangan lahir ya.
sehingga ada orang-orang yang sebelum dia masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebentar, saya bacakan ini sebentar. Ini hadis riwayat Bukhari, halaman nomor 3685 ya. Ini sudah pernah sampaikan, tapi sampaikan lagi. Yang meriwayatkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tadi siapa? Ahlul Bait, sepupunya Nabi. Anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kan paman Nabi tadi Abu Thalib, ada juga Al-Abbas, ada Hamzah. Ya, ada Hamzah, ada Abu Thalib, ada Al-Abbas, ada Abu Lahab. Abu Lahab mati kafir, Abu Thalib mati kafir. Yang meninggal dalam kondisi Islam Hamzah dan Al-Abbas. Al-Abbas punya anak namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu Nabi SAW. Apa kata Ibnu Abbas? Wudi'a Umar ala saririhi. Umar diletakkan di atas tempat tidurnya ya, setelah dia ditikam. Kemudian meninggal dunia. Fatakanna fahun nas ya. Kemudian orang-orang pun berkumpul ya. Yad'un wa yusallun. Kemudian mereka mendoakan Umar, mereka salat sebelum diangkat untuk dikuburkan. Wa ana fihim, dan aku ada di antara orang yang hadir. Falam yaru'ni illa rajulun akhidun mankibi. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan seorang yang memegang pundakku. Siapa orang tersebut? Fa'idha Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib juga hadir di jenazahnya Umar. Fatarahama ala Umar. Kemudian mengatakan, rahimakallah ya Umar. Dia mendoakan Umar. Wa qala, dia mengatakan, ma khallafta ahadan ahabba ilayya. Ya, ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minka. Ya. Engkau tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku cintai untuk aku bertemu dengan Allah seperti amalannya lebih daripada yang lebih baik daripada engkau. Maksudnya Ali mengatakan, Umar kau sudah meninggal, aku ingin bertemu dengan Allah dengan punya amal seperti engkau. Saya ulangi perkataan ini. Ma khallafta ahadan, wahai Umar kau meninggal, kau tidak meninggalkan seorang pun, ahabba ilayya an alqallaha bimithli amalihi minka. Tidak ada orang yang lebih aku sukai aku bertemu dengan Allah punya amalan seperti dia, tidak ada yang aku sayang yang lebih daripada engkau. Ya, artinya aku ingin bertemu dengan Allah punya amalan seperti engkau, wahai Umar. Ya. Jadi Ali mengetahui bagaimana kehebatan Umar. Wa imullah in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allah ma'a sahibaiki. Demi Allah aku menyangka Allah akan menjadikan engkau bersama dua sahabatmu, itu Muhammad Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Wa hasibtu anni kuntu katsiran asma, dan aku sering dengar Nabi berkata, "Zahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana Abu Bakar wa Umar. Aku masuk suatu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu ana Abu Bakar wa Umar. Aku pergi keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sering ngomong demikian. Ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Umar. Tidak ada khilaf di kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan para ulama. Yang paling mulia adalah Abu Bakar kemudian Umar. Yang nomor 3 khilaf. Ada yang mengatakan Ali lebih utama, ada yang mengatakan Utsman lebih utama. Allah alam bisawab. Selanjutnya. Ya. Pertanyaan keempat, Ustaz. Dari Umi Akan di Pekanbaru. Ustaz, sekarang ini banyak beredar perkataan yang dinisbatkan sebagai perkataan dari Ali bin Abi Thalib dalam bentuk poster-poster. Apakah perkataan tersebut sahih karena ditakutkan ini berasal dari kaum Syiah Rafidhah? Bagaimana cara membedakannya antara yang benar dan yang karya orang Syiah? Dilihat sumbernya kitab apa. Kalau tidak cantumkan sumbernya repot ya. Kalau cantumkan sumbernya kita tahu ini dari buku-buku Ahlus Sunnah atau buku-buku Syiah ya. Kita jangan latah ya. Jangan latah ya. Tidak semua yang sampai ke HP kita harus kita ikut share ya. Dilihat sumbernya. Kalau sumbernya buku-buku tertentu ya, ini sumber-sumber Syiah, ini sumber-sumber Ahlus Sunnah. Baik, yang terakhir. Pertanyaan lain Ustaz. Dari Rizal di Tangsel. Ustaz, apakah yang menyebabkan kaum Rafidhah bersikap sedemikian dulu terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya? Apakah ini sekedar masalah fanatisme kesukuan? Dan mengapa golongan ini banyak berkembang di Iran dan Irak, Ustaz? Ya, pembicaraan Syiah tentu panjang lebar ya. Ya. Panjang lebar tapi sebab-sebab mereka ya gulut intinya berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait ya. Ahlul Bait sehingga mereka bersifat berlebihan sehingga tidak keluar daripada yang seharusnya. Adapun sebab-sebab banyak ya. Mungkin akan jelas pada kajian-kajian kita selanjutnya. Saya ingin tutup pengajian kita dengan hadis riwayat Bukhari tadi saya katakan ya, hadis riwayat oleh Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah tadi saya sebutkan anaknya Ali, cuma dia ibunya bukan Fatimah, ibunya Khawlah bintu Ja'far al-Hanafiyah. Dia mengatakan qultu li abi,
Ini dalam Sahih Bukhari nomor 3671. Aku berkata kepada ayahku, ayun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali berkata, Abu Bakar. Abu Bakar. Qultu thumma man? Kemudian aku berkata kepada bapakku, kemudian siapa wahai ayahanda? Qala thumma Umar. Kemudian Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman. Aku khawatir dia menyebut orang ketiga Utsman. Faqultu thumma anta. Kemudian yang ketiga engkau wahai ayahanda. Kata Ali, ma ana illa rajulun muslimin. Aku hanyalah seorang dari kaum muslimin. Tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib. Tapi intinya Ali mengaku yang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Kenapa saya ingin mengulang hal ini? Karena saya sudah sampaikan orang Syiah benci sekali sama Umar. Sampai mereka merayakan hari kematian Umar. Sampai pembunuh Umar, Abu Lu'lu'al Majusi, kuburannya diagung-agungkan di kota Kashan, ya, di Iran, ya, dan seterusnya. Demikian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.